Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Menurut sebagian besar dari mereka, hukum duduk tasyahud awal itu adalah sunnah, bukan fardu. Tetapi ada juga sebagian yang berpendapat kontroversial. Kata mereka, hal itu hukumnya fardu. Demikian juga menurut mayoritas ulama. Duduk tasyahud akhir adalah fardu. Tetapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat syadz. Kata mereka, duduk tasyahud akhir itu tidak fardu. Nah, perbedaan pendapat ini terjadi karena adanya pertentangan di dalam memahami beberapa hadis dan menyamakan duduk tasyahud awal dengan duduk tasyahud akhir. Sebelumnya juga telah disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, duduklah sampai kamu tenang dalam keadaan duduk. Menurut pengertian lahiriah hadis ini, bahwa semua duduk dalam sholat itu hukumnya fardu. Jadi ulama-ulama yang berpegang pada hadis ini mengatakan bahwa semua duduk itu hukumnya fardu. Alasan lain adalah berdasarkan keterangan di dalam hadis Ibnu Buhainah yang menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu mengurungkan duduk pertengahan, yaitu tasyahud awal, tanpa menggantikannya, lalu sujud karena meninggalkannya. Dan juga ada riwayat yang menyatakan bahwa beliau itu mengurungkan 2 rakaat, kemudian beliau menggantinya. Begitu pula ketika beliau mengurungkan 1 rakaat. Nah, berdasarkan riwayat-riwayat di atas, para ulama ahli fikih itu memahami bahwa ada perbedaan antara hukum duduk tasyahud awal dengan hukum rakaat. Menurut mereka, berdasarkan kesepakatan para ulama, hukum rakaat itu fardu. Karenanya, duduk tasyahud awal itu hukumnya tidak fardu. Nah, hal inilah yang kemudian menyebabkan para ulama ahli fikih harus membedakan hukum duduk tasyahud awal dengan duduk tasyahud akhir. Bahkan menurut mereka, sujud sahwi itu hanya dilakukan karena ada kesunahan sholat yang ditinggalkan, bukan rukun-rukunnya. Nah, menurut ulama-ulama yang menganggap duduk tasyahud awal itu fardu, sujud untuk duduk tasyahud awal adalah sesuatu yang dikhususkan untuknya, bukan rukun-rukun tersendiri, meskipun tidak ada dalil yang menunjukkan itu adalah fardu. Sementara ulama-ulama yang menganggap duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir itu sunnah, menganalogikan duduk tasyahud akhir dengan duduk tasyahud awal, menyusul anggapan mereka bahwa duduk tasyahud awal itu hukumnya sunnah berdasarkan dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama. Jadi sebenarnya perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini kembali kepada pertentangan istidlal atau penggunaan dalil dengan lahiriah ucapan dan tindakan Nabi. Dalam hal ini ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hukum duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir adalah fardu. Mereka berdalih bahwa semua tindakan Nabi menunjukkan hukum wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas apa yang telah dikemukakan tadi. Jadi, kedua dasar ini menuntut pengertian bahwa duduk tasyahud akhir adalah fardu. Karena itu, dasar inilah yang dijadikan pedoman oleh seluruh ulama tanpa ada yang menentangnya, kecuali qiyas. Itulah sebabnya ulama-ulama yang menganggap duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir adalah sunnah mengatakan bahwa pendapat-pendapat tersebut lemah. Dan disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Nabi biasa meletakkan tangan kiri pada lutut kiri dan meletakkan telapak kanan pada lutut kaki kanan sambil mengacungkan jari. Dan para ulama sepakat bahwa itulah posisi duduk sholat yang dianggap baik. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum menggerak-gerakan telunjuk jari, karena beberapa hadis yang menerangkan tentang hal itu juga beragam. Yang telah ditetapkan dalam riwayat yang sahih adalah Nabi hanya mengacungkan jari saja tanpa menggerak-gerakkannya. Wallahu a'lam bishawab.